Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian Mudzakarah PAC Muslimat NU dan Fatayat Kecamatan Dukuh Waru yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Dukuh Waru rahimakumullah. Beli tahu bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hai orang Dukuh Waru yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Alhamdulillah. Silakan duduk dengan berpanas-panas. Semoga panas yang hari ini menjadi wasilah surganya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebenarnya kalau saya menatap ini klasifikasi muslimat apa fatayat, itu nggak perlu lihat seragamnya, cukup lihat dari baunya. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem. Bedane fatayat karo muslimat, fatayat parfum, muslimat balsem. Bapak Ibu, saya teringat dengan satu makalah yang bunyinya, ketika kamu mendidik seorang laki-laki, maka berarti kamu mendidik seorang saja. Tapi ketika kamu mendidik seorang perempuan, berarti kamu mendidik sebuah generasi. Dalam lembaran sejarah kita akan melihat bagaimana kemudian keberlangsungan sebuah generasi yang baik itu ternyata lebih diutamakan dari seorang ibu yang baik. Contoh kasus umpamanya, suaminya baik, istrinya tidak baik, maka kemungkinan anak-anaknya akan menjadi anak yang tidak baik. Contoh, kalau suaminya baik, istrinya tidak baik, anaknya tidak baik. Bahkan suaminya nabi sekalipun. Tapi walaupun suaminya tidak baik, tapi istrinya baik, kemungkinan anak-anaknya menjadi baik. Saya yakin pengajian sepanas ini, duduk apa adanya, tanpa tenda, tanpa tikar dan kelasa, itu yang mau hanya ibu-ibu. Dan duduknya nyaman, duduk di depan sendiri, tungkae selonjor ke kayak gitu. Tanpa tikar. Yang datang ke sini duduk tanpa tikar, saya doakan mudah-mudahan pulang pengajian little body, silitiga kelebon wedi. Saya kasih contoh.
suaminya baik, istrinya tidak baik, maka anaknya akan menjadi tidak baik. Bapak Ibu, salah satu nabi yang paling terkenal itu adalah Nabi Nuh. 2 hari yang lalu saya pengajian kalau ngomong soal anak ini, Bu. 2-3 hari yang lalu saya pengajian di komplek lokalisasi dekat lokalisasi Bandungan. Bandungan itu isinya di komplek itu banyak terkenal kota sejuta purel. Isinya purel sama telembuk. Ada anak di depan panggung, Bu, liatin saya sambil mengacungkan jari tengah. Pak Kiai, begini. Kenapa saya ngacungnya pakai jari yang kanan? Karena saya habis dikasih cincin sama Abah Lutfi. Pamer matamu, pamer. Saya tidak pamer, hanya memamerkan. Tangannya begini, Pak Kiai. Dia kemudian saya panggil, Dek, kamu naik ke panggung, saya kasih uang 200.000. Oke, dia bilang, naik ke panggung. Saya tanya, Nak, nama kamu siapa? Reza. Bapak kamu siapa? Lupa. Loh, kok bapaknya sendiri lupa? Bapak saya banyak. Serius? Iya, kata ibu saya, bapak saya banyak. Saya jadi mikir, apa jangan-jangan Salome? Apa itu satu lubang rame-rame? Terus saya tanya lagi, Nah, cita-cita kamu pengen jadi apa? Pengen jadi nabi. Saya tanya, kenapa kamu pengen jadi nabi? Supaya bisa perintah para bocil. Akhirnya saya minta, kamu sebutkan nama 10 nabi, bisa tak kasih uang 200.000. Tahu Bu anaknya jawab apa? 1, Adam. 2, Idris. 3, Luhut. Nabi Luhut bin Sarpanjaitan. Nah, anak seperti ini mohon maaf, ini seperti apa menjadi generasi ke depan? Faktor utamanya adalah seorang ibu. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu menikah 2 kali. Bukan istrinya 2, menikah 2 kali. Beda nggak Bu menikah 2 kali dengan istrinya 2? Menikah 2 kali, istri 2. Beda apa sama? Coba yang di atas panggung bilang sama, yang di bawah panggung bilang beda. Menikah 2 kali, 1, yang kedua istrinya 2. Beda apa sama? Beda yuk, cah lemu ngeyelan. Kalau menikah 2 kali, dia bisa poligami, bisa tidak. Contoh menikah pertama, istrinya mati, menikah lagi. Itu menikah 2 kali. Kalau istrinya 2, berarti poligami. Gus Miftah nikah berapa kali? Sekali. Istrinya berapa? 1. Baru 1, Ci. Kamu yang bilang baru pasti janda. Iya. Betul. Karena dia berharap aku mau sama dia. Sorry ya, emangnya aku cowok apaan? Bisa pas janda ya. Inyong ya bingung ya. Kayaknya wis tua, bajune fatayat. Kan kudune muslimat, Cie kamu turun. Langsung dia nyanyi, aku mundur alon alon mergo sadar aku sapa mung digoleki pas WA-mu sepi. Cahadro janda up. Begitulah hidup, karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa.
Hah? Canda. Saya ngomong apa? Cangkem-cangkeme dewek ngapa ya? Nabi Nuh itu menikah 2 kali. Alhamdulillah, doakan. Saya selalu bilang nikah sekali. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya harus ngomong seperti itu. Kenapa? Karena direkam banyak kamera. Konangan bojone nyong mate. Silakan dinikmati panasnya, Bu. Apakah mereka yang pakai payung karena takut panas? Tidak, tapi takut bedaknya luntur. Bapak Ibu, Nabi Nuh itu menikah 2 kali. Istri pertama namanya Sofuro, anaknya 6, cowoknya 3, ceweknya 3. Sofuro ini wanita solehah. Makanya anaknya yang 6 ini, mohon maaf, jadi orang hebat semua. Bahkan banyak nabi dan rasul yang turun dari anak-anaknya Nabi Nuh, istri Sofuro. Kenapa? Karena Sofuro itu wanita solehah. Setelah dengan Sofuro, Nabi Nuh nikah lagi dengan perempuan yang sangat cantik. SDSB, semok depan semok belakang. Anda tahu namanya Wil'ab binti Ajwil. Anaknya 2 nakal semua. 1 namanya Kan'an, 2 namanya Balus. Kan'an itu anak yang berani sama bapaknya. Salah satu keturunannya siapa? Raja Namrud yang membakar Nabi Ibrahim. Sofuro solehah, anaknya bagus. Wil'ab binti Ajwil nakal, anaknya nakal. Nabi Yakub. Nabi Yakub juga menikah 2 kali. Anak pertama, istri pertama ada anak 7, Yahudi semua. Karena apa? Ibunya tidak solehah. Menikah lagi dengan perempuan solehah. Anaknya jadi anak yang baik. Namanya siapa? Yusuf dan Bunyamin. Dari solehahnya istrinya Nabi Ibrahim, mohon maaf, Nabi Yakub yang kedua melahirkan seorang nabi namanya Yusuf yang dinobatkan sebagai nabi tertampan. Kalau di sini Nabi Yusuf kayak siapa ya? Nggak ada deh. Banser kayak Nabi Yusuf, enggak deh. Nabi Yusuf itu ciri-cirinya mau diperkosa sama perempuan, saking gantengnya. Banser diperkosa, enggak diperkosa saja mapan. Di sini kayak siapa? Enggak ada. Kayak Pak Camat, di Camate. Halo, Camat kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kiyak wetenge rata, Pak Camat gede. Pak Camat wetenge aja gede-gede. Yen ana wong lanang wetenge gede biasane kiyak manuke cilik kayak iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi setelah saya baca kitabnya itu ternyata Nabi Yusuf itu ciri-cirinya rambutnya gondrong. Ini udah senyum, kamu nafsu sama aku ya? Iya dong. Saya takut nanti pulang pengajian diperkosa. Ini artinya apa Bapak Ibu? Bahwa generasi yang baik menjadi faktor penentu adalah seorang perempuan. Disitulah kenapa kemudian ketika menikah Nabi Muhammad memberikan rambu-rambu seperti apa perempuan itu yang layak kamu nikahi. Maka dawe Kanjeng Nabi, tungkihul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Berapa Bu? 4. Ibu-ibu kan tahu
Saya itu spesialis nasihat pernikahan artis. Jadi kenapa banyak artis kalau menikah yang memberikan nasihat? Gus Miftah. Dari sejak zaman Anang Asanti. Menikah yang memberikan nasihat Gus Miftah. Atta Aurel menikah yang memberikan nasihat Gus Miftah. Deddy Corbuzier Sabrina yang memberikan nasihat Gus Miftah. Yeni Inka Gus Miftah. Lesti Kejora, Rizky Bilar bukan Gus Miftah. Lesti sama Rizky itu jamaah saya. Tahun kemarin hampir berangkat haji bareng saya. Tapi dulu pas menikah yang memberikan nasihat bukan saya. Tapi apapun tuh yang terjadi itu urusannya rumah tangga Lesti sama Rizky. Kenapa kok sing cerewet orang Tegal? Begitu Lesti melaporkan Rizky, betul. Begitu dicabut, loh kok dicabut? Orang melaporkan tuh boleh mencabut, diselesaikan di luar meja hukum. Namanya restoratif justice. Nggak bertanya, tanya Pak Kapolsek. Karena Pak Kapolsek itu pangkatnya AKP, Ajun Komisaris Polisi. Gus Miftah AKBP. Aku kiainya Bapak Polisi. Makanya Pak Kapolsek, terima kasih mau ngaji Pak ya. Orang apa-apa pangkatnya cilik, yang penting selamat daripada jenderal dipecat. Akhirnya sama Lesti dicabut, yang cerewet orang Tegal. Itulah kenapa saya mengatakan sing lakoni adem ayem, sing nonton kakean wongnya ya teka ya melu guyu. Biasanya jilbabnya pink. Wis tua jilbabnya pink. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Nah Bapak Ibu, Nabi Muhammad mengatakan apa? Untuk menjadikan generasi yang solehah, saya yakinlah kalau mau gabung sama Fatayat Muslimat insya Allah solehah. Maka para suami, antisipasi untuk menjadikan istrimu solehah, saya kasih satu tip. Tolong sediakan lato-lato di rumahmu. Karena perempuan itu karakternya pagi cerewet, siang cerewet, malam cerewet. Makanya para suami sediakan lato-lato di rumah. Jadi ketika istrimu ngomong, cerewet, langsung kamu bunyikan lato-lato. Etek, 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 etek. Tuh. Kok lato-lato sudah dibunyikan masih cerewet? Gampang, tatape cangkeme. Nah Bapak Ibu, generasi yang hebat itu ternyata apa? Tidak dimulai ketika anak itu sudah lahir. Tapi dari kapan? Sejak pemilihan calon mantumu, calon istrimu, calon suamimu. Dulu saya ditanya sama kiai saya di Ponorogo, Miftah, nggih kiai, kalau kamu cari istri, kamu cari yang seperti apa? Pilihannya apa kiai? Saya tanyakan. Pilihannya adalah cantik tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Coba sebelum pertanyaan itu saya jawab. Ibu-ibu muslimat Fatayat saya tanya. Kalau Anda disuruh nyari milih suami, pilih yang mana? Sing takon siapa? Beda kasusnya. Pilihannya dua. Miskin tapi dermawan, apa kaya tapi pelit? Miskin dermawan apa kaya tapi pelit? Miskin dermawan. Pertanyaan saya, kalau miskin untuk dermawan apanya? Tapi jawabannya benar. Maksud saya benar apa? Biasanya kalau orang suruh milih itu milih yang ketiga yang nggak ada, Bu.
kaya dan dermawan. Harusnya milihnya satu di antara dua. Berarti Anda benar. Kenapa? Karena hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Kalau keinginannya kaya dan dermawan, padahal pilihannya nggak ada. Kaya tapi pelit. Pak, besok pengajian sama Gus Miftah. Jilbabnya muslimat, jelek, mbok beli. Pak, suaminya jawab, nggak usah beli. Pelit kok. Walaupun punya uang nggak ngasih duit. Tapi suaminya miskin dermawan. Pak, besok pengajian kali Gus Miftah jilbabnya suwek. Ya kono buk tuku wo, yen duwe duit tuku wo. Tapi orang duwe tuh. Makanya dulu saya ditanya, Le, kamu pilih istri pilih mana? Cantik tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Saya jawab waktu itu, cantik walaupun tidak solehah. Kiai saya marah, loh kok kamu milih yang cantik tapi nggak solehah, Pak Kiai? Kan Al-Quran itu ada ayat bunyinya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imamnya perempuan. Kalau istri saya cantik tidak solehah, kewajiban saya sebagai suami menjadikan istri saya solehah. Tapi kalau istri saya jelek walaupun dia solehah, mohon maaf, menjadikan cantik mahal harganya. Apalagi wong wadon saiki, lak sing tua-tua ngene iki ya murah. Paling pol wedak FIFA nomor 4. Coba yang muda-muda skincare. Saya tadi pengajian di titik pertama ada ibu-ibu di depan panggung, subhanallah, alisnya kayak galengan kayak gitu. Jadi kalau laki-laki itu nggak bisa ngatur perempuan lumrah Pak. Lawang aturane Gusti Allah wae. Dirubah. Alis wis api-api dikerok, dilukis dhewe kan goblok gitu loh. Wong iya teka. Ya melu guyu. Jilbabnya ya putih. Kan wong wadon ki aneh Mas. Alisnya ketok apik, ya kerokan, lukisan. Hidupe ketok apik sambungan, raine mulus pupuran, irunge mancung suntikan, untune rata ya kawatan, bodine katon dhuwur sandal jincitan, susune gede ya ganjelan. Lah wong wedok kaya iki gawene bengok-bengok, wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu kuwi lho yuk. Makanya Mbak Fatayat saya ingatkan, Mbak Fatayat dengerin, ayu mergo banyu wudu, luwih sahdu tinimbang ayu mergo gincu. Iya. Maka pilihannya apa? Sejak sebelum menikah, tungkihul mar'ali arba'in. Ini saya sampaikan Bu, mudah-mudahan generasi kita besok menjadi generasi yang hebat, menyongsong satu abad Nahdlatul Ulama. Akan ada kiai-kiai hebat dari rahim ibu-ibu Ndukuh Waru. Amin. Ya kalau ibu-ibu pengen punya cucu, Anda bukan kiai, bukan bunyai, kok Anda punya anak cantik, pengen mempercepat punya generasi kiai gampang, nikahkanlah anakmu dengan kiai. Iya. Apalagi kiainya rambutnya gondrong, belangkonan, kacamatanan. Sorry ya. Saya kalau orang yang nawarin nikah banyak Bu. Dari orang biasa, artis, santri banyak. Alhamdulillah. Mau apaan? Alhamdulillah. Saya pending. Ya nggak mungkin lah. Orang kayak saya itu kan apa-apa ketahuan Bu. Di mana-mana ada wartawan, di mana-mana ada HP. Kok saya mau macam-macam? Wong saya neng pom bensin neng WC loh, ditunggoni wong. Saya pikir mau nyewoi. Ya Allah, saya keluar dari WC banyak orang. Ya Allah, itulah bedanya orang dulu sama sekarang Bu. Kalau orang dulu ketemu kiai barokah doa, sekarang barokah selfie. Inyong bar ngising, nah, diajak selfie. Pak Kiai kiai selfie di seat, iya. Kalau cangkemnya dikawati. Makanya saya mengharamkan istri saya pakai kawat gigi.
Bah, saya mau pakai kawat gigi. Nggak boleh. Kenapa, Bah? Bahaya. Kalau kamu pakai kawat gigi, tak cipok nyantol cangkem gue. Saya tuh paling takut kalau lihat perempuan pakai kawat gigi. Santai aja Mbak, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Shallu ala Nabi Muhammad. Wah, oh, ini yang merongos. Ini. Oh, mau duduk di sini? Ya sana Bu. Saya tali ditambang, saya tarik kayak bendera Bu. Oh, ikan pernah di, oh, pede banget orang ini ya. Arepe nang ndi ya? Ibu mau ngapain? Kayaknya. Halah kemayune ya Allah. Muslimat Tegal, Muslimat Tegal. Anak ibu, anak bu Umi ya Allah. Wong pede nih kayak ngene lho. Kipas-kipas sambil nyanyi, hatiku rasane lara. Ya jagung ya. Apa Bu? Siapa yang berdiri? Gus Miftah berdiri. Ibu-ibu senang saya duduk apa berdiri? Pak Kapolsek itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri Pak Camat. Saya itu lemes, puasa, dipaksa-paksa berdiri. Nanti pada waktunya berdiri. Loh, kok kamu ketawa? Kamu bayangin aku ya? Tungkihul mar'ali arba'in. Sekali lagi saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan generasi dari Tegal akan melahirkan orang-orang yang istimewa. Dari ibu-ibu muslimat dan fatayat ini. Semalam saya pengajian di Waru Rejak, saya bilang, dulu Tegal punya sejarah orang hebat. Minimal saudara saya, sahabat saya almarhum Ki Entus Susmono. Kalau ibu-ibu masih bertanya-tanya tentang tongkat saya, semalam saya sampaikan, lihat YouTube-nya. Ini warisan dari almarhum Ki Entus. Sebulan sebelum beliau meninggal dunia. Ini saya pakai dengan satu harapan, mudah-mudahan kalau pengajian saya ada pahalanya, transfer jariah untuk almarhum Ki Entus. Amin. Makanya kalau Pak Camat pengen dapat pahala dari saya, yang ngasih apa gitu Pak Camat. Mas Haryo niku, anak Mas Entus niku, tahu kedekatan saya dengan Ki Entus. Beliau sebulan sekali Bu datang ke Jogja waktu itu. Beliau ngaji kitab ke saya, namanya Kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, dulu sebulan sekali datang ke pondok, minta dimasakkan sayur asem, tempe goreng, sama ikan asin, sambal terasi. Itu sebulan sekali Bu ke pondok saya. Makanya saya punya banyak kenangan sama beliaunya. Kita doakan husnul khotimah. Dan saya berharap dari Tegal besok akan ada orang-orang besar seperti Ki Entus. Amin. Insya Allah akan lahir dari perempuan-perempuan yang ikhlas seperti hari ini. Anda tahu ikhlas itu apa? Ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Ora paham, ora paham. Apa ya? Loh, saya doakan kalian menjadi orang hebat. Kenapa? Jangan insecure. Karena masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Betul? Anda tahu bedanya tahu sama bokong? Tahu dibalik tetap tahu. Bokong dibalik jadi ini bosok temen ya. Bokong dibalik jadi tempe. Allah. Kipasnya gak sini Mas? Ya sini. 4 hal itu yang boleh dinikahi apa saja kategorinya. Yuk selawatan dulu yuk biar gak panas yuk. Insyaallah
Butiran-butiran keringat yang ada di tubuhmu menjadi saksi besok meringankan hisabmu di hadapan Allah. Amin. Alhamdulillah. Yuk selawatan. Bu Muslimat minta lagu apa? Mangkupurel. Ya Allah, Mangkupurel. Joko Tingkir. Ya, saya lagu nih Gusna sing anyar tentang muslimat. Jenengan jawabnya muslimat karo Fatayat ya. Saat durunge nyanyi Joko Tingkir, muslimat, Fatayat. Tunggu sing banter. Rasa mau tabu disit. Rasa terlalu semangat, amplopmu nggak jelas. Beda ya. Kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Bapak NU Ibu Mus. Sebanter. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Ade Fatayat tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa rahmat yuk. Berkat bae sing dipikir. Pengajian sing dipikir badokan tok. Rahmat. Pilih rahmat apa berkat? Berkat. Ulangi sepisan maning, ulangi. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Ade Fatayat tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa. Sing berkata ngekrek lho. Kolong aja ya. Le, nyanyi Joko Tingkir le. Tapi syairnya saya ganti ya. Syair merah putih ala Gus Miftah. Karena kecintaan muslimat kepada merah putih tidak perlu diragukan. Tepuk tangan untuk muslimat. Dulu kontroversi lagu Joko Tingkir. Joko Tingkir itu yang nulis syairnya itu orang Metro Lampung. Yang menyanyikan Cak Percil, jamaah saya dari Blitar. Lah itu dianggap lagunya itu sebenarnya lagu selawatan. Katanya menghina Joko Tingkir. Kalau saya mengatakan tidak ada penghinaan Joko Tingkir dari lagu itu. Lah itu Gus, Joko Tingkir ngombe dawet, ya ora apa-apa. Wong zaman Joko Tingkir mbiyen anane mung telu, kopi, degan, dawet. Yang salah itu kalau kayak Kia, Joko Tingkir ngombe boba, itu salah. Zaman Joko Tingkir nggak ada boba. Nyatanya gara-gara lagu Joko Tingkir sekarang Joko Tingkir menjadi terkenal. Orang jadi tahu Joko Tingkir itu wali. Kalau saya nggak ada masalah. Kalau minum dawet dikira salah, Anda akan didemo sama bakul dawet seluruh Indonesia. Kalau ibu-ibu muslimat dari Purworejo ke Kebumen akan melewati jembatan namanya Jembatan Butuh. Di situ ada orang jualan dawet namanya dawet ireng Jembatan Butuh. Disingkat dawet ireng Jembatan Butuh, disingkat jadi Jembatan Butuh. Lah iya Pak Camat kok ngayel. Dawet ireng Jembatan Butuh, disingkat jadi Jembatan Butuh. Ya singkatannya kayak gue. Sama kayak di Gunung Kidul, di Jogja itu ada tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat jadi tempat piknik Gundul. Ya tempat piknik. Disingkat jadi tempat piknik Gunung Kidul. Nanti kalau Pak Camat pengen tahu tak WA ya.
Sherlock matamu, Sherlock. Sherlock. Shallu ala Nabi Muhammad. Yo, panas temen ya. Cie, kamu pengen belai-belai ya. Salatullah. Salah, Joko Tingkir kok ngono. Mano teh wong ngene iki. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wabiladi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badariyah. Semua tangan diangkat. Salatullah habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Sing banter. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala tawassalna bibis wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah, ala yasin tawassalna bibis wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. NKRI. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, pohon sawo di tengah desa. Mari
mari ngaji dan bersolawat dari NU untuk Indonesia, dari NU untuk Indonesia. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. tawassalna bibis wa biladi rasulillah wa kulli mujahid. Lunggu lesehan orang nganggo kursi, dayae teko manu emuni. Iki parian dudu puisi kanggo sliramu sing tak tresnani, kanggo sliramu. Tapi bohong. Udun benggak tambah metenteng, pletet alon-alon menora bahaya. Paling penak dadi kiai ganteng, ngalor ngidul dadi idola. Iki untuk yang janda, untuk yang janda. Dolan ning sawah atus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing jalo dirabi. Tapi Gus Miftah ora sudi. Emangnya aku cowok apaan? Nduko warung undang Gus Miftah, Pak Camate lumayan gagah. Ono gajah atus ning belik, najan gagah manuke. Ya Allah. Pak Kades, endi kadese? Halah kok kuru temen ya kadese ya? Kadase arane siapa? Mugianto? Murdianto. Oh ini yang viral di TikTok. Toh ganjel toh. Mudah-mudahan Pak Lurah Murdianto panjang umur. Wong sak donya mati Murdianto urip dewek. Amin. Ini untuk bancer yang jomblo. Buta ijo mangane bantal. Rokok kretek sandinge kopi, dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu rapi. Ini sing jomblo. Oh kamu janda ini aja loh bro, kan lumayan. Kalau saya lihat yang cowok hot, yang cewek cool. Kalau nikah punya anak namanya dispenser. Ya Allah, ya Allah. Lah cacah hadroh iki beda. Budal ning pasar tuku duku. Bakule jenenge Tukiyo. Pirang tahun pacaran karo aku, tapi rabine karo wong liya. Loro atiku. Loro ati. Ya wis sing loro ati iki. Tuku bawang kleru mirica, kebacut sayang mong dianggep Semarang kaline butek, sing disayang matane. Oh, mau jenengan jaluk sen nggih Pak Lurah ngono to? Ya wis, disane apa jenenge niki? Duko warung undang Gus Miftah Lurah Murdianto lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Anak bojone? Ndi bojone Murdianto? Ini kae
Sing lanang elek kok sing wedok ayu ya. Sesuk Murdianto masuk surga karena bersyukur, istrinya masuk surga karena bersabar. Disabar dibujuk kayak Murdianto. Kita doakan mudah-mudahan Pak Murdianto masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin ya Allah. Oh berarti mati ya? Ya nggak usah takut Pak Lurah. Saya itu kemana-mana tiap hari ngaji itu tujuan saya cuma satu Pak Lurah. Pengen mati pas pengajian. Karena ada hadis bunyinya an-nasu yamutuna ala ma'asu, manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan hidup. Jadi kalau orang biasanya ngaji mati nih insya Allah pas pengajian. Kalau ada perempuan cerewet mati nih pas cerewetan. Nah, siapa tahu siang-siang begini Gus Miftah ngaji di Dugowaru malaikat Israel datang. Langsung diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang saudara Murdianto. Pak Lurah bisik-bisik karo Pak Camat, cangkemek. Ya wes, syair terakhir untuk ibu-ibu yang tungkai diselonjorkan yang raine Gus Miftah kia. Wajahnya glowing, kita lihat kakinya. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkai meletek. Kudunge kuning wonge kemenyek kae. Kemayune ya Allah. Malah ngene iki muah muah. Bu siapa namanya? Bu siapa namanya? Hah? Siapa? Mumun. Wong tua Mumun. Bu Mumun sini tak kasih uang. Sini. Naik panggung. Saya mau tanya sama Mumun. Kita iringi naiknya Bu Mumun ke panggung dengan lagu La ilaha illallah, La ilaha illallah. Mari Bu. Inilah dia bintang tamu kita. Mumun. Ini Mun, Bu Mumun. Assalamualaikum. Pakai mic. Oh, sudah lupa pegang mic ya. Iya lupa lalen. Aja kelalen. Ngaplak aku ngapa ya? Kemayu temen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arane siapa? Muntama. Iya jadi ya. Kan aku jadi geli. Masa namanya siapa? Muntah. Siapa namanya? Muntama. Pakai mic. Muntama. Oh, Muntama. Anak gajah mangan tahu, si Muntamah abape mambu. Enggak. Bu Muntama umurnya pira? Pakai mic, umurnya pira? 69. Oh, berapa? 65. Lah. 69 apa 65? Udah 65. Oh, kok orang mati-mati ya? Arep telung sumi. Oh, telung sumi. Kacau, telung sumi. Kaya ulah. Walalah, belang-belang. Malah pakai kakinya inyong, kurang ajar toh. Masih punya suami? Masih. Oh, masih. Pekerjaannya apa? Sari rumput. Oh, cari rumput, tukang ngarit. Jujur ya. Jujur. Punya kambing apa sapi? Kambing. Tadi naik ke sini naik apa? Pakai mic. Naik motor. Oh, punya motor. Gonceng sama anak. Oh, gonceng. Motornya di starter bunyinya dit. Oh, motor kreditan.
Tak kasih uang 200.000 tapi syaratnya satu, baca Pancasila. Ya, sini. Bapak Ibu sekalian, disiarkan langsung dari lapangan Dukuhwaru. Bintang tamu yang masa mudanya seperti Marsanda dan tuanya Markaban. Ini dia Muntamah membaca Pancasila. Jukit, maju dikit, maju dikit. Ya, Pancasila ditirukan orang segini banyak. Bu, Bu Muntamah tahu ini desanya namanya apa? Pakai mic. Dukuhwaru. Adzan dulu, duduk di sini sayang. Nunggu adzan selesai ya, duduk dulu. Sayang. Tunggu ya. Orang mana? Oh iya nanti habis adzan ya. Sah matamu sah. Adzan dulu, adzan dulu. La haula wala quwata illa billah. 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 Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qaimah sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah wassalatu. Sallu ala Nabi Muhammad. Yuk, ngadeg maning. Siapa yang suruh nyanyi? Bu Muntamah hasilnya mana? Mayun. Apa? Mayun. Kemanyu. Gumayun Kalipinang. Oh, Gumayun Kalipinang. Iya. Kecamatannya apa? Dukuhwaru. Dukuhwaru. Oke, ini seragamnya muslimat lunas apa utang? Dikasih. Oh, dikasih. Tidak, maju dikit. Sekarang berdiri. Ora katon. Men ayune katon. Nomor-nomornya kayak Marsanda. Saiki Markaban. Baca Pancasila ditirukan oleh semua yang hadir. Pembacaan Pancasila akan dipimpin oleh selebritis dari Dukuhwaru, Silet British Muntamah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ayo Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Perkemanusiaan. Salah. Ulangi pelan-pelan. Tarik napas yang panjang 1 jam, jangan dikeluarkan. Dua. Ayo ulangi.
2. Apa? Menang. Apa? 2. 2. Apa? 2. Kemanusiaan. Kemanusiaan dan adil dan adil. Kemanusiaan. Kemanusiaan Kemanusiaan yang adil dan adil dan beradab. beradab. Oke, 3. 3. Apa? Persatuan Persatuan Indonesia. Indonesia. 4. 4. Kerakyatan Kerakyatan yang adil yang adil sakarepmu. Kerakyatan rakyatan Murdianto. Oh bukan. Kerakyatan rakyatan yang dipimpin yang dipimpin oleh oleh Pak Camat apa Pak Lurah? Oleh hikmat, hikmat kebijaksanaan kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dalam permusyawaratan dalam dalam permusyawaratan. Apa dalam dalam permusyawaratan permusyawaratan lanjutan nih permusyawaratan kemayu temen ya. Oh lupa. Permusyawaratan permusyawaratan yang adil perwakilan lima. 5. Apa? Pengadilan agama. Pengadilan agama 5. 5. Keadilan Kajian sosial sosial bagi bagi seluruh rakyat rakyat Indonesia. Tos. Ya, tos. Iya. Oh, belum. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda itu cewek apa cowok? Pakai mic. Burung Garuda cewek apa cowok? Pakai mic jawabnya. cowok Cowok kok bisa? Bisa karena namanya burung. Iya. Yora. Kalau saya kasih uang 200.000 untuk beli apa? Skincare. Halah kemayu temen. beli beras Oh beli beras. Beras sekilo berapa? 212.000 12.000 ya berarti kakean, 12.000 bae. Terus untuk beli apa lagi? beli Apa? jamu, Beli apa? beli jamu pegelinu Wih. Katanya mau beli jamu pegelinu sama sari rapet. Kok nutuk inyong apa ya? Minum sari rapet supaya bojone, wow, muntama perawan lagi. bosan Oh bosen, bosen ngapa? tua Bosen ngapa? udah tua Oh kelone bosen, emang masih bisa. 200.000 untuk muntama. Terima ya. Nah, kayak ini ganteng ora? Pakai mic. ganteng Oh ganteng. Kamu nafsu nggak? Matur nuwun pertama-tama ya. Ya udah sana. Sini micnya sini. Micnya sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun nggih. Iya. Udah. Ini kemayu temen ya. Yaudah duduk situ. Alah muntama. Sana jangan sini. Nanti dikira kedua mempelai aku. Duduk. Mules wetengku. Maunya duduk di sini sampingan sama aku.
Nanti kalau orang naik panggung, barokallah Gus, mudah-mudahan sakinah mati aku. Ada luar saya mati nyong. Alhamdulillah adem. Hujan bentar lagi. Nanti hujan selesai ya. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim iman sholli wa sallim iman walali wal ashabi man qad wada wal ali kebaco temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kasih donyaku sing isih ana sholli wa iman ala mada sholli kami cinta tanah air kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia sholli wa sallim iman sholli wa sallim iman walali wal ashabi man wal ali wal ashab. Sekali lagi yang lebih kenceng bareng-bareng untuk Tegal. Sholli wa sallim Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, saya ternyata tahu Bu Muntamah ini profesinya adalah pawang panas. Muntamah masuk panggung, naik panggung langsung dingin. Alhamdulillah. Nah, maka Bapak Ibu, terutama ibu-ibu saya yang saya cintai ini, generasi hebat NU di satu abad yang akan datang atau masuk abad kedua besok seperti apa? Peran yang paling penting adalah ibu-ibu. Maka dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka kita diingatkan wal yaksal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Jangan sampai orang NU
meninggalkan generasi yang lemah. Generasi NU harus kuat, setuju? Kuat fisiknya, kuat imannya, kuat Islamnya, kuat ekonominya, kuat jabatannya, kuat pangkatannya. Amin. Jadi mohon maaf, kader-kader NU besok ada di mana-mana. Anak kader NU sing dadi lurah Murdianto. Ana kader NU sing dadi camat, kae arane sapa camate? Prihandayanto, Priharyono. Anak kader NU sing dadi tentara Pak Dan Ramil, Kapolsek. Kalau kan Dan Ramil iki Dan Cuk Jaran. Ada kader NU sing dadi tukang ngarit, Muntamah. Lumayan temen ya munggah panggung 200.000. Aku bayang amplop ora jelas. Nah, jangan sampai ada ruang-ruang bermasyarakat yang tidak dimasuki oleh kader NU. Makanya saya selalu bilang, Bu, ini ibu-ibu ya yang harus paham ya. Kenapa model dan pola dakwah Gus Miftah itu berbeda dengan kiai NU yang lainnya? Karena saya berharap kader-kader NU ini bisa masuk semua lini masyarakat. Yang bisa kita lakukan apa? Ayo berangkulan, bergandengan, saling mendoakan. Betul Bu? Contoh, kita tidak bisa kompak ini umpamanya. Dulu Mas Raffi Ahmad itu ngaji sama Gus Miftah. Teman-teman NU yang lain bilang apa? Miftah sok ngartis. Akhirnya Raffi Ahmad saya lepas, diopeni sama Ustadz Wahabi. Maka mohon maaf, anak kiai NU sing ngurusi wong-wong desa, arane Mbah Lebe. Sarung yang linting, ambune kelembak menyan, ambune cangkeme mambu kayak Bu Muntamah. Anak kiai NU yang ngurusi struktural dari Ranting, MWC, PCNU, pengurus wilayah sampai PBNU. Ada ibu-ibu yang ngurusi muslimat fatayat. Tugasnya masing-masing. Makanya kenapa dalam Al-Quran ada ayat bunyinya fastabikul khairat. Menjadi yang terbaik di posisi masing. Dadi lurah ya lurah sing apik, camat sing apik, Dan Ramil sing apik, tukang ngarit sing apik. Bagaimana cara menjadi tukang ngarit sing apik? Orang babati rumpute tanggane. Kuwi arane maling. Siapa tersangkanya? Muntamah. Menjadi yang terbaik. Tapi ingat, ruh Islam itu ada pada nilai syiar dan dakwahnya. Makanya ibu-ibu muslimat fatayat, Anda harus menjadi agen dakwah. Gus Miftah mengatakan apa? Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Dakwah sebagai seorang camat, dengan cara menjadi camat suri tauladan yang baik. Lurah, dakwanya bagaimana? Membagikan BLT rata sesuai dengan peruntukannya. Itu sudah dakwah. Berarti lurahnya jujur. Karena mohon maaf Pak Murdianto, di mana-mana ada lurah itu pasti dapat fitnah soal BLT. Bantuan langsung telas. Yang difitnah siapa? Lurah. Paling didom karo dulure dewek. Dugaannya pasti seperti itu. Nggih napa mboten? Anda benar. Benar-benar salah. Mesake lurah dituduh sing ora-ora. Padahal Murdianto kelasnya fitness, awake fit atine ngenes. Mila kuru temen. Pak Camat bae sing wetenge gede manuke cilik. Apa maning Pak Lurah wetenge cilik berarti manuke gede.
Masa gede nggak percaya? Buka sendiri. Sehingga ke depan Pak Lurah, ana wong NU sing dadi lurah, ana sing dadi camat, ana sing dadi bupati. Ini komplit, NU dadi presiden, Gus Dur. Besok akan muncul Gus Dur baru, amin. NU jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. NU jadi gubernur, Bu Khofifah. NU jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Jadi bupati, Umi Ajizah. Semuanya ada. Kiai NU sing sering viral. Hari ini keviralan Gus Miftah disaingi sama Muntamah. Tak sawang-sawang Muntamah hayu ya. Kalau nyawangnya ditutupi iPad. Nah, maka ini tantangan NU ke depan. Syarat yang harus dibangun apa Bapak Ibu? Persatuan. Orang NU harus bersatu. Jenengan orang muslimah tahu, NU itu jumlahnya berapa di Indonesia? 125 juta itu NU. Tepuk tangan untuk NU. Bapak Ibu tahu nggak? Pak Jokowi itu dipilih jadi presiden yang milih berapa? 80 juta. Orang NU Pak Camat jumlahnya 125 juta. Artinya apa? Kalau orang NU kompak, jangankan mencalonkan lurah, mencalonkan presiden pasti jadi. Syaratnya kompak. Tapi wong NU niku lak kon kompak, angel. Nggih napa mboten? Sing salah sinten? Guru TK. Karena kalau anak kecil masuk TK, pelajaran pertama yang diberikan kepada anak-anak adalah balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan meletus balon hijau. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau warnane NU. Mila wong NU kon aker, kon akur angel, soale balone meledos. Sapa sing nggo balon? Muntamah. Iki ngapa maning cah iki ya? Oleh 200.000 minggat ya. Alhamdulillah hudian. Kita berdoa mudah-mudahan NU Tegal Muslimat Faya dikuatkan oleh Allah. Amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimat fatayat matur nuwun. Hujan pergi meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.